Selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan, dengan segmen, Ringkasan Pelajaran Sekolah Sabat, bagi pelajaran yang ke-10, dan kali ini kita akan meneroka satu kajian dengan topik, Spiritualisme Didedahkan. Sebelum itu, jika ini pertama kali Anda menonton video kami, atau Anda belum melakukannya, kami mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Untuk memulakan, mari kita membaca ayat hafalan kita yang dipetik dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, dari Alkitab versi Borneo. Kita baca yang berbunyi, pada waktu itu, Tuhan akan turun dari surga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Ramai individu yang telah dihidupkan semula setelah berada di dalam keadaan yang hampir mati, melaporkan pengalaman luar biasa semasa mati, yang menyebabkan berjuta-juta orang, termasuk ramai orang Kristen, percaya bahwa kisah mereka ini membuktikan bahwa orang mati sebenarnya tidak benar-benar mati. Kepercayaan ini, yang berakar dalam spiritualisme, yang berpunca daripada pembohongan Satan sejak di Taman Eden di mana dia berkata, "Kamu pasti tidak akan mati." Spiritualisme telah berkembang, muncul dalam pelbagai peristiwa yang pernah dialami oleh sesetengah orang di dunia ini. Dalam konflik akhir dunia, Satan akan menggunakan fenomena spiritualistik untuk menipu dan memperdayakan. Pelajaran ini menekankan bahwa satu-satunya perlindungan kita terhadap penipuan ini adalah hubungan pribadi dengan Kristus dan memiliki asas yang kukuh dalam ajaran Alkitab, termasuk ajarannya tentang kematian. Pada Ahad, kita mengkaji topik, akibat maut daripada spiritualisme. Kita dahului dengan membaca dari Ayub pasal 7 ayat 9 katanya, "Seperti awan lenyap dan menghilang, demikian juga orang yang turun ke alam kubur tidak akan naik lagi." Idea bahwa kematian membawa kepada tahap kehidupan baru berpunca daripada kepercayaan dalam keabadian semula jadi jiwa, satu konsep pagan yang diadopsi oleh Kristen awal untuk menarik dunia Rom. Pena Inspirasi White menyatakan bahwa doktrin palsu ini menyusup masuk ke dalam agama Kristen daripada paganisme. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan melarang umatnya daripada terlibat dalam ilmu hitam, dengan hukuman berat untuk mencegah penyembahan berhala. Ilmu sihir dianggap sebagai sesuatu yang Satan dan menarik orang ke dalam penyembahan palsu, tetapi Yesus boleh membebaskan mereka daripada kejahatan. Kepercayaan bahwa orang mati terus ke surga, walaupun tidak alkitabiah, masih kekal, meninggalkan orang terdedah kepada penipuan Satan, terutama semasa krisis akhir. Topik yang kita bahas pada hari Isnin ialah, kematian dalam Perjanjian Lama. Kita baca dari Mazmur 115 ayat 17 katanya, "Orang mati tidak memuji Tuhan, orang yang sudah turun ke alam sunyi." Perjanjian Lama tidak mengajar tentang keabadian jiwa atau bahwa orang beriman akan terus ke surga atau orang tidak beriman akan turun ke neraka selepas mati. Sebaliknya, Alkitab mengajar bahwa kematian adalah satu keadaan tidur. Kitab Raja-Raja menggunakan ungkapan, "Mereka beristirahat dengan bapa-bapa mereka," untuk menggambarkan kematian, dan Mazmur menyebutnya sebagai tidur maut. Ayub merujuk kepada kematian sebagai tidak bangun dari tidur. Idea roh orang mati yang melayang-layang adalah paganisme, bukan konsep Alkitabiah. Kegagalan memahami kebenaran tentang kematian membiarkan kita terbuka kepada penipuan Satan. Alkitab mengajarkan sebaliknya, orang mati tidak terlibat dalam kehidupan di dunia ini, tidak memuji Tuhan, tidak menyadari apa yang berlaku di bumi, dan tidak memiliki kasih, kebencian, atau keinginan. Mereka juga tidak mengetahui apa-apa, dan di alam kematian tidak ada pikiran, pekerjaan, pengetahuan, atau hikmat. Alkitab Perjanjian Lama menggambarkan kematian sebagai tidur mimpi, menunggu untuk bangun hanya ketika Tuhan memanggil. Pada hari Selasa, kita mengkaji topik, kematian dalam Perjanjian Baru. Rasul Yohanes menulis di dalam Yohanes 11 ayat 11 katanya, "Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tetapi aku akan pergi membangunkan dia." Di sini, Alkitab sekali lagi menggambarkan kematian sebagai tidur, tanpa suatu kewujudan yang sedar selepas itu. Perjanjian Baru menambahkan harapan mengenai kedatangan Kristus dan kebangkitan yang mulia. Hidup kekal hanya melalui Kristus, yang telah menaklukkan kematian. Orang percaya diyakinkan mengenai kebangkitan karena kemenangan Kristus. Paulus menekankan bahwa tanpa kebangkitan, iman tidak bermakna dan orang mati hilang.
Harapan di dalam kebangkitan ini memotivasikan orang Kristen yang awal untuk bertahan di dalam pencobaan. Petrus berbicara tentang warisan yang disimpan di surga, yang menunjukkan bahwa orang percaya dengan penuh semangat menantikan kedatangan Kristus dan kebangkitan. Kepercayaan pada kebangkitan ini adalah inti iman orang Kristen yang awal, mengilhami ketabahan ketika berhadapan dengan masa-masa yang sukar. Hari Rabu, topik kita ialah spiritualisme pada akhir zaman, bahagian 1. Markus 12 ayat 22 berkata, "Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai tanda serta keajaiban untuk memperdaya orang, kalau boleh termasuk umat pilihan." Saitan akan menggunakan mukjizat palsu untuk menyesatkan orang sebelum kedatangan Yesus. Angel Rodriguez, seorang Sriana Nubuatan di Adventist Biblical Research Institute, menjelaskan bahwa kuasa Saitan terletak pada tanda dan mukjizat, yang akan mempengaruhi emosi daripada akal. Manifestasi ini bukan dari Allah tetapi dari spiritualisme. Semakin dekat konflik kosmik pada penghujungnya, maka kuasa Saitan akan semakin meningkat. Penipuan utama Saitan melibatkan spiritualisme, yang menyangkal kematian pada jiwa. Pena Inspirasi memperingatkan kita bahwa penipuan terbesar Saitan adalah spiritualisme, yang akan menyesatkan ramai orang. Hanya mereka yang berpegang pada firman Allah akan bertahan. Tanpa memahami kematian, maka ramai orang yang akan disesatkan untuk percaya pada keabadian jiwa. Keselamatan kita hanya terletak pada Yesus. Pada hari Kamis kita membahas topik mengenai spiritualisme pada akhir zaman, bahagian 2. Kita mulakan membaca dari Wahyu 16 ayat 14 katanya, "Mereka itu roh-roh iblis, dan mereka melakukan pelbagai tanda, yang sampai kepada raja-raja di seluruh dunia untuk menghimpunkan mereka bagi peperangan pada hari besar Allah yang Maha Kuasa." Keselamatan kita ada pada Kristus, yang pengorbanannya memberikan kita harapan. Kedatangannya adalah harapan yang berkemuliaan bagi kita. Saitan berusaha untuk memusnahkan harapan ini dengan melakukan mukjizat yang menyesatkan. Pada akhirnya, dia akan coba menghalang orang daripada mematuhi perintah Allah dan yang memiliki iman kepada Yesus. Kita perlu berhati-hati terhadap ajaran yang, walaupun disertai dengan tanda-tanda ajaib, namun itu nanti adalah yang akan mengalihkan kita dari kebenaran firman Allah. Penipuan terakhir Saitan akan melibatkan penampilan supranatural dan tuntutan palsu sebagai Kristus. Bahkan, dia akan meniru Yesus, dan menipu orang ramai. Jemaat Tuhan yang sejati perlu tetap berwaspada, karena hanya kedatangan sebenar Kristus yang akan memenuhi harapan kita. Berikut adalah kesimpulan pelajaran. Ini, 1. Kedatangan Kristus yang ditunggu. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah berkat yang ditunggu-tunggu, di mana orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, diikuti oleh orang-orang hidup yang akan diangkat bersama mereka untuk bertemu dengan Tuhan. 2. Bahaya spiritualisme. Satu bahaya besar yang dihadapi adalah spiritualisme, yang telah mempengaruhi banyak orang, termasuk orang Kristen, melalui klaim-klaim palsu mukjizat dan pengalaman kematian. 3. Konsep kematian dalam Alkitab. Alkitab menggambarkan kematian sebagai tidur, di mana tidak ada kesadaran atau kehidupan selepas kematian. Ini berlawanan dengan konsep keabadian jiwa yang diajarkan oleh spiritualisme. 4. Perlunya pegangan kuat pada firman Allah. Kunci untuk melawan tipu daya Saitan adalah hubungan personal yang kuat dengan Kristus dan pegangan teguh pada ajaran Alkitab tentang kematian. 5. Ancaman penipuan akhir. Pada akhir zaman, Saitan akan meningkatkan upaya penipuannya melalui mukjizat dan tanda-tanda supranatural, bahkan meniru Kristus, untuk menyesatkan ramai orang. Satu-satunya perlindungan adalah iman yang teguh pada Kristus dan pengetahuan yang benar tentang kematian. Dari Pena Inspirasi kita membaca, saya melihat bahwa orang-orang kudus mesti mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang kebenaran masa kini, yang mereka akan diwajibkan untuk mengekalkannya berdasarkan dari kitab suci. Mereka mesti memahami keadaan orang mati, karena roh-roh Saitan masih akan muncul kepada mereka, mengaku sebagai saudara atau sahabat yang dikasihi, yang akan menyatakan kepada mereka doktrin-doktrin yang tidak berdasarkan pada kitab suci. Mereka akan melakukan semua yang di dalam kuasa mereka untuk membangkitkan simpati dan akan melakukan keajaiban di hadapan mereka untuk mengesahkan apa yang mereka katakan. Umat Tuhan mesti bersedia untuk menentang roh-roh ini dengan kebenaran Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, dan bahwa mereka yang muncul demikian adalah roh-roh Saitan. Dipetik dari Early Writings halaman 262. Terima kasih kerana menyertai kami hari ini dalam meneroka topik, spiritualisme didedahkan.
Kami berharap video ini telah memberi pencerahan dan dorongan kepada semua pelajar sekolah Sabat di mana sahaja Anda berada. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Kita jumpa lagi.